gimana nih? Australia Indonesia nih bentar lagi nih. Kalah. Hah? Kan baru setengah babak. Iya, siapa tahu ntar sampai akhirnya kalah. Jangan dong, kita harus optimis. Salam. Dari mana nih? Biasa, ngabuburit. Oh, ngabuburit. Iya. Oh, kagak ada cemilan apa ini? Mau nonton bola ini apa? Weh, jangan dulu bro, belum waktunya. Nanti habis maghrib baru. Siapa yang suruh pada nongkrong-nongkrong di sini? Ah, Apa emang? nongkrong. Nongkrong nonton TV, Lagi nongkrong. nonton TV nih mah. Gak ada simpatinya jadi laki-laki lu pada lu. Gak bantu-bantuin nyuci piring. Ngapain marah-marah orang lagi nonton dimarah-marahin, ha? Ini namanya lagi me time nih. me Ada time-nya cowok. laki-laki. Laki-laki nih begini. Ya minta boleh tapi bantuin dong rapiin rumah dulu baru habis itu pada nyantai. Ya, elah kan kita jarang nonton. Oh, kalau sama laki jangan marah-marah, ntar kalau lakinya kabur nyariin lagi. Iya. Iya. Ntar kalau begini mulu ayo tebalikin ya. Itu balikin. Kebalik. Berarti kita nontonnya dari sana dong kalau dibalikin. Emang nggak boleh, apalagi punya me time sendiri, Po. Iya, emang nggak boleh. Kasihan ini dia udah kerja seharian nyari duit buat bininya, buat anaknya. Abang kalau nonton jangan deket-deket. Apa? Ntar mata abang rusak. Bocah. Bocah nonton Kita sampai kan deket. laki-laki juga kepengen punya waktu santai. Iya. Nggak? Nggak Ini ngomongin nyantai yang gimana bini lu gak dibantu nyuci piring gua cuci sendiri. Kalau runten. Wah, kalau runten Bang. Aduh, maaf nih, aduh. Punten. Jadi ini nih, aduh. Jadi apa nih? Ini kenapa jadi pada begini? Agak ini datang di waktu yang kurang tepat Iya, aja, nih, Pak Pak Ustadz. Ustadz. Kenapa tuh? Lagi ribut nih laki bini nih, gara-gara lakinya mau me time kagak Bukan boleh. salah saya didorong dari sono. Tafadhol, Ustaz. Didorong dari sono saya. Lagi quality time Pak Ustadz nonton. Kesel banget Pak Ustadz. Istri marah-marah Iya. aja. Kan kadang-kadang harus ada me time juga. We time tuh. Me time berdua. Berdua. Quiet time, betul. Iya. Jadi gimana tuh? Ini kenapa kita jadi pada berdiri? Duduk ngapa sih? Ya udah Pak Duduk Ustadz duduk gimana, deh. yuk? Pak Ustadz kan capek bingung minta saya. diangkat Kursinya gitu. kurang, Pak Ustadz. Kursinya kurang, Tadi Ustadz. minta pangku. Ada yang minta pangku gak enak. Sebenarnya mah dalam rumah tangga mah ya, dalam rumah tangga itu nggak ada orang pakar ahli rumah tangga. Semua dalam rumah tangga mah belajar dan belajar. Makanya ada orang yang gagal, ada orang yang terus berlanjut gitu kan. Makanya kunci dalam rumah tangga itu saling pengertian dan keterbukaan. Yang terpenting itu satu komunikasi, dua pengertian. Tanya deh sama yang pernah gagal. Ada teman saya Nah, tuh. makanya itu dia dalam rumah tangga itu penting dalam hal itu. Jadi kalau misalnya mau me time sebenarnya boleh asal dikomunikasikan. ke Komunikasiin. Kalau memang dia senangnya nonton bola, memang bolanya lagi seru-serunya nih, ya istri ngerti dong. Kalau memang laki demennya nonton bola, ya biarin dia nonton bola. Oh kalau saya Muka ditekuk-tekuk aja muka. Itu bininya. Oh kalau saya ceritain Pak Ustadz saya punya pengalaman begini. Geger dunia Pak Ustadz. Gitu, Ustaz. Ya emang laki emang kebiasaan nggak tahu diri. Begitu ya. Oh apalagi kalau bini lagi hamil lagi apa ya. Duduk. Silakan duduk. Iya dah. Ini rumah siapa ini? Saya suruh Pak Andre duduk. nih sama Bu Ayu rumahnya. Ini tetangganya. Ya Pak Ustadz di atas gak apa-apa dah. Ya, silakan duduk. Nggak apa-apa, saya mah diri juga udah biasa. Pak Ustadz duduk dong. Pak Ustadz Gitu aja ngomong duduk. Duduk, Bayu. Bayu duduk. Iya. Bayu duduk Bayu. Pak Ustadz duduk Pak Ustadz. Saya pernah nih Pak Ustadz nih, saya lagi pakai jaket kulit. Iya. Baru pulang, istri saya bilang, ngapain lu pakai jaket kulit nggak manggung? Katanya gitu. Capek-capek kerja ya? Iya. Pulang-pulang malah dikata. Ya makanya dalam rumah tangga mah memang begitu, harus ada saling pengertian dan keterbukaan. Nah kalau misalnya nih suami pulang kerja. Terlalu melesek ini. Terbalik Pak, terbalik. Emang nggak bisa diem? Nggak bisa Kalau diem? suami pulang kerja nih Pak Ustadz, Iya. udah capek kondisinya. Iya. Nyampe rumah, misalnya nggak nyempetin waktu untuk ngobrol sama istri, Iya. terus istri ngambek. Itu sebenarnya kudunya kita gimana? Siapanya? Istrinya? Si suaminya? Suaminya. Ya makanya kalau saya bilang dari awal tadi, dengerin apa? Iya. Ini kok kita dengerin kuping kita kebuka. Dengerin ya. Tuh udah dibuka. Harus ada pengertian dan komunikasi. Ngerti nih laki baru balik capek, suguhin air kek, jangan terus nyerocos domelin yuk. Oh gitu Pak Ustadz. Nah, yang kedua nih komunikasi ngobrol. Ntar dulu ya, saya masih capek. Saya pengen ini dulu nih, pengen ini dulu, omongin. Masalahnya kasihan teman kita nih batin ya, batin banget kalau lagi di tongkrongan mah. Karena bininya begini nih, bininya begini. Ya kan? Iya emang ini. Kita mau belain temen aja nih Bang. Kadang nih Ustaz, malam-malam. Ya kan orang saya belum gadang, malam menjadi pos kamling. Pak Andre baru keluar tuh dari rumah. Bawa panah, mau ngapain? Nyari apa? Nembak kalong katanya.
Oh gitu. Kalau malam berburunya. Pak Ustaz, saya mau nanya juga nih, kalau misalnya nih kita nih bini gitu ya, udah ngasih kode, tapi laki kita tetap sibuk sendiri, dosa nggak tuh? Kode apa yuk? Kode buat nebang pohon. Ya, ini kode yang mana nih? Maksudnya kode bantuin kita ngerjain pekerjaan rumah gitu Pak Ustaz. Iya. Dia Banyak kasihnya kode kode yang buntut, Tat. Alah kode buntut malah dikasih. Kode buntut, masa saya suruh judi sama dia. Bener-bener. Ada Pak Ustaz yang Bukan ada Ustaz sekalian, gua ngomong sama Ustaz tuh. Iya. Apa perlu komunikasi itu lewat kode aja cukup gitu? Harusnya kalau memang ada pengertian kan awalnya Bang Dika. Awalnya kan ada pengertian. Kalau udah ngerti bahwa dia kodenya begitu, ada komunikasi memang begitu artinya. Gitu. Tinggal kita ikutin Cuma, aja kan. cuma. Saya berapa kali bilang sama dia, kode. Cuma. Suka nggak ngerti dia. Ngerti, ini Nggak mah. ngerti dibilangnya, nggak ngerti. Bang benerin mata lo. Nah ini, tadi kan ada yang telepon itu. Hah? Ada yang nelpon? Ada yang mau nanya kali ini Pak Ustaz. Yang punya Halo. rumah kan begitu model. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini? Dengan Hana di Bogor, Pak. Hana di Bogor. Bogor. Mau nanya apa nih sama Pak Ustadz nih? Jadi kan gini, Pak Ustadz. Kalau misalnya istri kan sewajarnya itu tidak boleh marah ya sama suami, harus nurut sama suami. Tapi kalau suami saya ini sibuk sendiri, nonton bola, apa segala macam banyak kegiatannya. Tapi saya mendem nih kesel saya. Nah itu boleh nggak ya saya mendem kekesalan sendiri sama saya, Pak Ustadz? Mendem Begitu, Ustadz. kekesalan Tapi- ke suami. Tunggu dulu Ustaz, sebelum dijawab biarkan saya dan istri Bapak ini mau jadi takjil dulu. Udah ya Diki ya. Ini penting, ini kita Dika. yang udah berumah tangga ini penting. Ini penting juga untuk pencarian kami berdua. Gimana betul Pak? Iya. Dari Hana ya. Dia nurut tapi mendem. Iya, sebenarnya mah gini, mau marah itu boleh, Bang Dika. Marah itu boleh selama marah itu menyelesaikan masalah. Jangan marah kalau cuman jadi nambah masalah, nggak menyelesaikan masalah. Gitu. Nah, ketika seorang suami atau istri marah boleh, asal menyelesaikan masalah. Kalau nggak menyelesaikan masalah buat apa? Daripada dipendem-pendem, ayo. Meskipun dalam kondisi marahnya dua-duanya nih sama-sama Oh, marah. kalau itu harus ada kalau dalam Sunda mah tuh ada yang namanya repok. Rep diem, pok ngomong. Oh. Yang jadi masalah tuh pok-pokan tuh. Iya. Jadi nggak ada yang denger Nah, gitu yang ya. denger. Nah, sebenarnya dalam rumah tangga boleh marah asal menyelesaikan masalah. Jangan marah kalau cuma nambah masalah buat apaan? Ya. Gitu. Setuju tuh. Ya. Berarti benar kunci terpenting Ya, di komunikasi. dalam ini tuh komunikasi ya. Nah, Dan yang saling penting- pengertian. Yang terpenting dalam rumah tangga siapapun kita, pertama rumah tangga selalu belajar dan belajar yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, kunci kesuksesan dalam rumah tangga komunikasi dan pengertian. Nah itu. Kalau begitu ini ngomong Pak Ustadz. Ini kalau misalnya nih Pak Ustadz nih ya. Kita udah capek-capek pulang kerja gitu kan. Kepengennya kan istilahnya diajak ngobrol sama istri lah gitu. Tapi istri sibuk sendiri tuh mainan HP. Terus ya pokoknya kita dicuekin lah begitu. Nah, itu yang jadi masalah yang tuh. nggak nyambung tuh. Yang tadi apa bahasanya Monika? We time, me time. Ada me time, ada we time. Nah, itu tuh sebenarnya hal yang kayak gitu bisa meruntuhkan keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, tuh. Bisa meruntuhkan. Karena kenapa? Orang harus ada pengertiannya. Orang capek pulang kerja itu harus disambut dong. Dan hilangnya lelahnya seorang suami dari pekerjaan karena melihat istri, karena layanan istri, karena ngelihat anak. Itu bagaimana kalau kita pulang dicuekin? Gue capek-capek nyari duit, lu enak-enak. Mending nggak usah pulang gitu. Nggak usah pulang kalian. Kalau begitu. Ya. Bang Toyib dong. Tapi emang belajar terus nggak pernah berhenti. Belajar, ya? rumah tangga adalah belajar yang tidak pernah berhenti. Oh, yang udah kawin 50 tahun juga Betul, begitu terus. selalu Benar. belajar dan ibadah yang tak pernah berwaktu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa Ya. mengambil hikmah dari Amin. Kalau pengalamannya. Pak Ustadz bentar lagi udah mau buka nih, kita udah nyiapin takjil nih. Oke. Ya, kita siap-siap dulu kalau begitu ya. Oke, siap. Ya kalau begitu makasih nih buat Pak Ustadz yang udah ngasih kita ceramah. Nih kita sekarang mau ngeliat Diki sama Ayu nih di sana nih. Ya. Geser dah, geser. Geser, geser. Ayo geser, yuk geser yuk. Semuanya perkenalkan, kami adalah
Jangan pintar, segala sesuatu problematika adalah Ngomong apa, Bang? Problematika. Kami adalah pasangan paling pintar yang pernah ada. Betul, segala sesuatunya kita bisa selesaikan dengan cara pintar. Pastinya. Dengan otak yang cerdas dan betul. pengetahuan yang luas. Pastinya. Gimana ya? Aku pengen bersih-bersih rumah biar cepat selesai dan semuanya bersih semua. Kamu Gimana caranya, sayang? dengan cara bersamaan kamu ingin bersih semua? Iya. Aha, berpikir pintar. Celing gitu dong. Nah. Keren. Ya Allah, ada Mau tulisannya. tahu solusinya? Gimana? Pakai sepatu rodang, Dor. Roda. Pakai sepatu roda. Wah, aku Jadi nanti kamu bisa juga- menyusuri semua sudut rumah dengan cara berjalan seperti ini kalau kamu udah pakai. Gimana? Tes. Apa? Goyang Bang Jali. Betul. Jadi kamu bisa efisien, lebih cepat. Oh Misalnya, my God. istriku, belikan aku gorengan. Kamu langsung bikin, siap. Rizky. Kelewatan. Pokoknya kelewatan. Suamiku memang kadang pintar dan juga centil. Betul sekali. Terus. Aku overthinking, apakah aku sudah mematikan listrik di kamar ya? Dan mematikan gas, matikan air. Aduh. Hah? Tenang aja. Berpikir pantir. Berpikir cerdas kali. Berpikir pintar tuh. Keren. Aku akan memberikanmu solusi dengan ini, sayang. Apa itu? Walah. Nih, kita pakai kaos couple ini. Jadi ketika kamu lupa, kamu baca. Allah. Pintar sekali, pintar sekali, pintar sekali. Gimana? Pintar banget. Gimana? Gimana? Nggak cocok kan? Nggak, pasti nggak cocok. Nggak cocok. Ih, kamu pintar banget sih, sayang. Iya dong. Sayang, tapi bentar lagi mertua kita mau datang. Mertua aku. Orang tua kamu mau datang, tapi aku belum nyiapin makanan apa-apa. Aduh. Apa aku harus ke warung dulu? Jangan. Bener kelewatan lagi. Bu beli ada. Lah yuk gitu kelewatan. Si ibunya denger gini dong. Apaan? Beli ada. Sebentar lagi orang tua kita mau datang. Kita harus Gimana nih, sayang? berpikir pintar. Apalagi kalau bukan ambil nikmatnya dengan Indomie soto koya aja. Sayang, ini buat kamu. Iya Kede. Ini buat aku. Aku. Memang pasangan aku ini pintar sekali. Kalau butuh yang saset dan enak, Indomie soto koya dong solusinya. Betul. Kita bisa kasih Indomie soto koya pedas doer, pelopor koya pedas pertama di Indonesia. Kuah pedasnya dijamin bikin mama aku pasti jadi terlarut, terhanyut, dan tenggelam lupa diri sampai bikin terkoyak-koyak. Du Arif Didu. Istriku pintar banget sih cari yang enak. Atau kita juga bisa kasih varian Indomie soto koyak kuah nagih nih buat mama mertua. Komposisinya tuh sempurna banget Bu Ayu. Apalagi kuahnya yang gurih-gurih nagih. Bikin terkoyak-koyak. Ada si bedu. Ada bedu. Cocok banget ya pastinya sayang buat situasi kita ini. Apapun situasinya jangan lupa buat ambil nikmatnya bareng Indomie soto koyak aja. Karena Indomie soto koyak nikmat medoknya bikin terkoyak-koyak.